Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang, Dengan warna baru, pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu
ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut,
Lama sekali dia menyelam, ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua, menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Yunus Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asib bin Barkhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula.
jadilah pemuda ini. Barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang, Dengan warna baru, pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia.
Kita adalah masyarakat yang kuat. Kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Warga temukan bayi laki-laki di teras rumah.
Siswi SMP diperkosa 5 remaja. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Warga 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam keadaan menangis. Bayi berusia sekitar 3 hari diletakkan seseorang di teras rumah warga lengkap dengan tas berisi pakaian, selimut, serta peralatan bayi lainnya. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan warga diduga dibuang seseorang yang tak bertanggung jawab Selasa kemarin. Penemuan bayi diperkirakan berusia baru 3 hari dilahirkan membuat geger warga Jalan Setunggal, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Bayi ditemukan dalam keadaan sehat, langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 2, Palembang. Bayi lucu ini dibuang seseorang diletakkan di atas kursi yang berada di teras rumah warga bernama Rumanto sekitar pukul 12 malam. Rumanto bersama istrinya Samsia terbangun karena mendengar tangisan bayi di teras rumah. Samsia yang menemukan bayi ini mengaku selain bayi yang diletakkan di atas kursi, di dekat bayi ditemukan tas berisi pakaian serta keperluan dan peralatan bayi lainnya. Bayinya di sini, terus botol susu di sini, botolnya mungkin dia habis naik botolin kan? Masih ada isi, Bu? Ada sedikit. Keadaan bayi seperti apa, Bu? Sehat, ganteng, cowok, iya. Sempat kami buka kan bedongnya tuh kan rapet kan, bedong. Diselingkuhin rapet, ada uangnya juga. Berapa, Bu? Gak tahu, nggak buka, aku beli RW. Penemuan bayi yang masih menempel tali pusar ini ditangani kepolisian sektor Ilir Timur 2, Palembang. Polisi masih mencari pelaku yang tega telah membuang bayi tersebut. Sementara bayi yang ditemukan masih berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan kesehatan. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Selain itu pemirsa, 5 pemuda di Kabupaten Oku terlibat menyetubuhi seorang anak di bawah umur. Aksi tersebut dilakukan 3 hari berturut-turut. 3 dari 5 pelaku sudah diamankan di Mapolres Oku. Seorang remaja berstatus pelajar yang masih berumur 14 tahun di Oku disetubuhi oleh pacar dan 4 orang lainnya. Polisi telah mengamankan 3 dari 5 orang pelaku Senin kemarin. Sementara 2 orang lainnya termasuk pacar korban yang pertama kali mengajak korban berhubungan badan kini masih dalam pengejaran polisi. Aksi tersebut dilakukan para tersangka 3 hari berturut-turut di 3 lokasi berbeda. Para pelaku mengiming-iming uang Rp1 juta terhadap korban. Bahkan korban sempat meminta dibelikan pulsa dan camilan sebelum disetubuhi para pelaku di hotel, losmen, dan rumah kos tersebut. Korban dijemput salah satu pelaku sebelum akhirnya dibawa ke hotel dan losmen. Salah satu tersangka AR mengungkapkan sudah 3 kali menyetubuhi korban. Saat itu dirinya diajak rekannya DR, pacar korban. Menurutnya saat kejadian DR dalam keadaan mabuk akibat menenggak minuman keras. Kalau 1 juta tuh enggak, Pak. Berapa? Aku cuma mau janjiin mau ngasih uang aja. Dan dia pada akhirnya tidak minta uang 1 juta itu, Pak. Berapa dia minta? Cuman diminta beliin paket aja, Pak. Beliin paket apa itu? Paket HP dia, Pak. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo menyatakan masih memeriksa ketiga tersangka yang berusia remaja. Kejadian tersebut dilaporkan oleh orang tua korban pada tanggal 5 Mei 2022 ke Polres Okan Kabupaten Hulu. Karena Skrim Polres Oku pada hari Jumat lalu tanggal 20 Mei sekitar pukul 20.00 berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Jadi 3 orang pelaku yang ada di belakang kami. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi juga tengah mengejar 2 pelaku lainnya. Dari Okan Kompring Ulu, Widori Agustino Ainus melaporkan. Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar razia di sejumlah titik rawan kejahatan di Kota Palembang. Razia ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran polisi dan para preman yang berusaha kabur saat akan ditangkap.
Aksi kejar-kejaran antara polisi dan terduga preman mewarnai proses razia premanisme yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Palembang. Salah satu terduga preman yang berusaha kabur saat kedatangan polisi berhasil ditangkap petugas yang telah mengepung lokasi. Usai menangkap terduga preman, polisi kemudian menertibkan juru parkir liar yang diduga kerap meminta paksa uang warga. Dalam razia itu, polisi mengamankan belasan terduga preman dan juru parkir liar di beberapa titik rawan kejahatan di kota Palembang. Salah satu terduga preman bahkan kedapatan membawa senjata mainan yang diduga akan digunakan untuk menakuti warga. Razia digelar untuk menciptakan kondisi yang aman, menyusul banyaknya laporan dari warga tentang aksi premanisme yang meresahkan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Ya, betul sekali ada satu orang yang membawa senjata mainan. Nanti kita juga dalami apa maksudnya dan tujuannya itu. Apakah dia juga terlibat penodongan untuk segala macam, nanti kita akan dalami semua. Mereka ini cukup meresahkan gitu Bang ya? Memang banyak yang ibaratnya komplain dari masyarakat, masukan-masukan, tetap kita akan tidak lanjuti. Dan nanti mungkin daerah-daerah lain juga tetap pokoknya kita putar setiap hari. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejari Batu Raja tahan mantan Kadis Dispenda dan Bendahara. Sesaat lagi tetaplah di Porko. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Oku dan bendaharanya ditahan Kejaksaan Negeri Batu Raja. Kedua tersangka diduga korupsi biaya pungutan pajak daerah pajak bumi bangunan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan tahun anggaran 2015 sebesar 2 miliar 51 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Batu Raja resmi menetapkan tersangka dan menahan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Oku, Faimuddin bersama mantan bendaharanya Saiful Senin kemarin. Kedua tersangka diduga terbukti melakukan tindak pidana korupsi pungutan pajak daerah sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan pada tahun 2015 silam. Kedua tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan dan keterangan 41 saksi serta pemeriksaan 3 saksi ahli. Kajari Batu Raja, Asnanti menyatakan pihaknya telah menemukan 2 alat bukti sehingga resmi menahan kedua tersangka. Anggaran tersebut dicairkan melalui surat keputusan Bupati tahun 2013 dan tahun 2007 dan ditandatangani Bupati saat itu dan dibagikan kepada para pejabat di jajaran Pemkab Oku, meliputi eselon 2, 3, dan 4 serta ASN maupun honorer di Spenda Oku. Kejari Oku telah menyita dokumen dan uang sebesar 1 miliar 400 juta lebih yang diduga hasil korupsi. Adapun tersangka yang kami tetapkan sebanyak 2 orang, satu berinisial F, beliau selaku Kadis Penda Kabupaten Oku pada tahun 2015, dan satunya lagi dengan inisial SA, beliau merupakan bendahara pada Dispenda Kabupaten Oku pada tahun 2015. Kedua tersangka terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Okan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selain itu, sebanyak 12 kepala desa di Kota Prabu Muli menandatangani kesepakatan dan komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi dengan Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Jika masih terjadi, belasan kepala desa tersebut akan disaksi pidana. Bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota Prabu Muli, 12 kepala desa yang tersebar di 6 kecamatan menandatangani kesepakatan dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi dengan Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Fakta integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh kepala desa ini disaksikan Inspektorat menjadi tanggung jawab seluruh perangkat desa dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Kepala desa yang telah menyepakati fakta integritas harus menerima segala bentuk risiko disanksi sesuai undang-undang apabila terbukti melakukan praktik korupsi dana desa. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Roy Riyadi, menyatakan anggaran dana desa yang sangat besar rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli dan pemerintah kota sepakat melakukan penandatanganan bersama dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta penandatanganan fakta integritas kepala desa. Jangan hanya jadikan acara ini cuma seremonial aja. Jadi benar-benar setiap kegiatan acara itu benar-benar diimplementasikan segala macam. Sejauh ini laporan bocoran dana desa saya belum pelajari ya. Cuman ada beberapa laporan saya tidak lanjut ke APIP dan APIP cek dulu lah. Diharapkan dengan adanya pendampingan yang diberikan Kejaksaan Negeri Prabu Muli, seluruh sistem administrasi perangkat desa tercipta transparan dan akuntabilitas, sehingga kesejahteraan dan perekonomian di desa akan tumbuh secara signifikan. Dari Prabu Muli, Peri Brima, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satuan Polisi Perairan Polres Banyuasin menangkap pelaku dan penadahan buah sawit curian. Petugas juga mengamankan ribuan tandan buah segar TBS kelapa sawit.
Mendapatkan laporan adanya tindak pidana penggelapan dan penadahan dari pelaku yang membawa buah sawit milik PT HSK ke pelabuhan menggunakan motor air atau jukung di perairan Muara PU Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Satuan Polairut Polres Banyuasin langsung turun mengambil tindakan. Tim Gakum yang curiga pada sebuah jukung tanpa merek melintasi sungai PU, kemudian melakukan pengejaran dan pengecekan. Polisi berhasil mendapatkan bukti bila buah sawit yang dibawa milik PT HSK yang dibeli dari pelaku, Dian, di Desa Cintamani sebanyak 150 janjang. Kelapa sawit juga dibeli dari Jepri dan Angga warga Desa Sri Menanti, Tanjung Lago sebanyak 200 janjang, dan 150 janjang dengan total sebanyak 500 janjang buah sawit. Setelah melakukan interogasi, benar bahwasanya motor sungai tersebut mengambil buah hasil daripada curian. Barang bukti yang diamankan dari 480 1 unit jukung dan buah sawit hasil curian itu penadahan sekitar 500 tandan. Untuk sementara ini buah dari 480 dengan motor sungai itu kita amankan di Satpol Air Polres Banyuasin. Akibat dari pencurian buah sawit ini, pihak perusahaan mengalami kerugian hingga 16 juta lebih. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Hendak nyabu pedagang nasi goreng tertangkap polisi, sesaat lagi tetap di Borgol. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi.
After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Beralih untuk stamina, seorang pedagang nasi goreng di Palembang ditangkap polisi. Tersangka diringkus saat hendak memakai sabu di sebuah penginapan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Julius, pedagang nasi goreng di Jalan Veteran Palembang ini hanya bisa menyesali perbuatannya saat diamankan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Julius ditangkap saat menggunakan sabu di sebuah penginapan kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Senin kemarin. Saat diinterogasi di hadapan petugas, tersangka Julius mengaku memakai sabu untuk menambah stamina tenaga dan tidak mengantuk sewaktu berjualan nasi goreng. 300.000 nyuruh tata beli, terus nak pakai barang di hotel. Hotel Uyo. Tapi belum sempat pakai. Tapi rencana nak pakai. Nggak sering pakai. Iya sempat. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy Tambunan menyatakan penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, petugas menyita 1 paket plastik sabu ditaruh dalam kotak rokok. Jadi pelaku ini dengan temannya memesan atau membeli sabu-sabu dengan harga 300.000 dan rencana akan dipakai di salah satu kamar di hotel tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan.
Selain itu, kasus perselingkuhan seorang ASN Oki yang dilaporkan sang istri, Bribtu Suci Dharma, mendapat sorotan praktisi hukum di Palembang. Menurutnya, sah-sah saja jika kasus tersebut masuk dalam ranah pidana berdasarkan laporan korban. Kasus Polwan berpangkat Bribtu Suci belakangan menjadi sorotan publik karena melaporkan suaminya DKM atas dugaan penipuan dan perselingkuhan. Tak luput dari sorotan seorang praktisi hukum di Palembang, Rustini sebagai praktisi hukum memberikan pandangan yuridis terhadap kasus laporan Bribtu Suci Dharma di Polda Sumsel. Berdasarkan analisis yuridisnya, Rustini berpandangan setiap warga negara sah-sah saja melaporkan tindakan pidana. Menurut Rustini, unsur pidana pasal 378 KUHP yang dilaporkan Bribtu Suci bisa terpenuhi apabila pelapor mengalami kerugian, dalam hal ini kerugian material. Namun jika pelapor dirugikan nama baiknya, pelapor bisa melaporkan terlapor menggunakan pasal 310 KUHP. Sementara terhadap laporan kasus perzinahan, pasal 284 KUHP, Rustini menyatakan pasal 284 KUHP memenuhi unsur jika yang melakukan perzinahan statusnya suami sah atau ada ikatan pernikahan. Pelapor pun harus bisa membuktikan hasil persetubuhan terlapor. Misalnya ada hasil anak dari persetubuhan. Ada ikatan pernikahan lah ya. Jadi itu bisa dilaporkan oleh suami boleh, istri boleh. Dan perlu digarisbawahi juga unsur untuk perzinahan ini juga sangat eksplisit diatur. Untuk buktinya sendiri itu tidak bisa dikategorikan misalnya perselingkuhan atau ada kata-kata. Kasus perselingkuhan suami yang dilaporkan Bribtu Suci Dharma kini masih dalam penanganan Polda Sumsel. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Sekretariat Mahasiswa Pecinta Alam atau Mapala Universitas Bina Dharma Palembang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang diserang puluhan orang tidak dikenal. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada Kamis malam, diduga dipicu kesalahpahaman antar warga dan mahasiswa. Menurut keterangan salah satu mahasiswa, kejadian berawal saat anak kecil bermain sepak bola di lapangan basket milik kampus Bina Dharma dan meletakkan handphone di meja yang berada di Sekretariat Mapala. Saat asik bermain bola, salah satu anak melihat ada dua orang yang mengambil handphone miliknya dan menuduh mahasiswa yang mengambilnya sembari merusak pintu sekret. Mahasiswa yang tak terima kantor sekretariatnya dirusak kemudian mendatangi sekelompok anak itu. Diduga tak terima rombongan anak kecil tersebut mengadu ke keluarganya. Tak lama kemudian sekitar 30 warga secara tiba-tiba dan membabi buta menyerang mahasiswa dan melempari sekret dengan batu. Akibatnya 3 mahasiswa mengalami luka tusuk. Kronologi awalnya itu kesalahpahaman antara anak kecil. Anak kecil tersebut tuh main bola, main futsal kan. Dia naruh HP di sekretariat Mapala di luar. Ada 2 orang ke sekret. Padahal orang itu bukan anak anggota dari kami. 2 orang tersebut dikira anak kecil itu ngambil HP. Dikejar oleh anak kecil tersebut. Tapi 2 orang tersebut tuh ini apa tuh? Ngancem pakai senjata itu sempat ditahan oleh satpam katanya. Kita serahkan kepada jalur hukum dan mekanisme hukum agar ini terungkap semua. Ketika korban sendiri apakah mahasiswa sini semua atau gimana? Ke pihak korban salah satunya adalah mahasiswa Sakecet yang lagi berkunjung di sini dengan kawan-kawan yang ada di sini. Yang luka tusuk? Ya, yang luka tusuk. Bang, yang untuk yang korban yang kuliah di bidang sendiri, Bang, pihak kampus memberikan apa, Bang? Ya, menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pihak kampus untuk juga. Pihak kampus Universitas Bina Dharma telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Inilah kondisi jalan yang ada di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki. Sejak 2 tahun terakhir mengalami kerusakan parah sepanjang 32 km dari Kecamatan Tulung Selapan hingga Kecamatan Pangkalan Lampam. Kerusakan semakin parah tatkala musim penghujan tiba. Bakubangan kerbau, jalan pun sama sekali tak bisa dilintasi. Akibatnya aktivitas warga terhambat, laju perekonomian menjadi menurun drastis, bahkan lumpuh. Ironisnya, kerusakan jalan diakui warga setempat dipicu oleh kendaraan truk perusahaan bermuatan over kapasitas yang lalu lalang setiap harinya. Sementara pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan jalan. Jalan tersebut merupakan akses penghubung menuju dermaga menghubungkan 2 provinsi antara Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Jadi kami berharap kepada Bapak Bupati agar turun tangan secara langsung untuk memanggil seluruh perusahaan perkebunan sawit yang ada di Tulung Selapan untuk ikut bertanggung jawab membangun jalan poros tersebut. Karena 32 km jalan yang rusak ditempuh dalam waktu lebih dari 4 jam. Untuk jalan ini menurut aku tidak wajar, ya. Jalan dilintas setiap hari ini. Sudah lama Pak kejadian jalan ini. Ini pengaruh oleh banyaknya aktivitas kendaraan. Kendaraan besar itu dari perusahaan PT kan, mobil truk ya. Perusahaan perkebunan Pak ya? Iya, perkebunan. Tidak bisa dilewati. Contohnya sekarang Pak ada mobil lekat yang sekarang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diminta segera memanggil perusahaan agar segera memperbaiki kerusakan jalan agar ekonomi warga kembali bangkit. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tim gabungan Polres Prabu Muli bersama Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengecekan hewan ternak milik pengusaha jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Tindakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing di Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Musirawas. Jadi ketika ada masyarakat mengadu, ada hewan ternaknya yang kemungkinan diduga PMK, kita tidak bisa langsung memvonis itu PMK. Jadi kita lakukan pengambilan sampel dari si hewan ternak tadi, kita ajukan ke lab veteriner. Setelah ada hasil dari mereka, baru kita bisa mengklaim. Jadi untuk Pramuli,
hasil lab itu pun kita belum pernah kita ajukan karena belum ada laporan dari masyarakat untuk laporan itu. Dan alhamdulillah sekali lagi yang kami laporkan bahwa secara klinis, secara fisik kita ini tidak kita temukan. Nantinya jika ditemukan tanda dan gejala pada hewan ternak seperti sariawan, hidung dan mulut mengeluarkan lendir, dan kuku kaki membengkak pada hewan, agar dapat melaporkan segera pada Dinas Pertanian dan Peternakan sehingga tidak menular pada hewan ternak lainnya. Alhamdulillah untuk sekarang khususnya Kota Prabu Muli dampak PMK itu belum ada. Karena begini, yang penting hewan itu kita perlakukan seperti kita perlakukan diri kita sendiri. Meski belum ditemukan PMK di Prabu Muli, Dinas Pertanian berharap warga segera melapor apabila terdapat hewan ternak yang mati mendadak agar bisa dicek di laboratorium di Lampung. Pengecekan dilakukan kepada 8 tempat penampungan hewan ternak di wilayah Cambai dan Prabu Muli Utara. Hasilnya belum ditemukan gejala klinis PMK. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Meskipun lokasi desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas yang tidak jauh dari aliran Sungai Lematang tidak membuat warganya bisa dengan mudah memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain kondisi air yang tidak layak konsumsi, kondisi strategis desa yang sedikit berada di dataran tinggi membuat masyarakat yang memiliki sumur pun masih kesulitan mendapatkan air. Saat program TNI Manunggal Membangun Desa menyambangi desa Ulak Bandung, pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim menyambut baik program ini. Pembangunan sumur bor dan MCK untuk masyarakat dirasa sangat tepat melihat kondisi masyarakat desa yang memang membutuhkannya. Kemungkinan program ini akan diteruskan oleh Pemda mengingat masih banyaknya daerah di Muara Enim yang kesulitan akan air bersih. Selanjutnya Pemda akan mendata daerah mana saja yang membutuhkan bantuan air bersih seperti saat ini dan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Adalah kegiatan TNI Manunggal air bersih ini sumur bor. Kemungkinan ini nanti menjadi program pemerintah Kabupaten Muara Enim, tapi kita lihat situasi dan kondisi dulu, kita pelajari dulu, dan bisa nanti menjadi program dinas terkait di Kabupaten Muara Enim untuk menanggulangi kesusahan mendapat air pada saat utamanya di musim kemarau. Lihat sendiri kan masyarakat sangat terbantu dalam memperoleh suplai air bersih. Terutama sekali kita melaksanakan sistem sumur bor yang kedalamannya itu kita ini 62 meter dengan mesin 3/4 PK. Yang ini yang bisa mengaliri di sini kurang lebih 143 KK. 143 KK. Selain kita membangun penampungan air yang kurang lebih 3.000 liter, kami juga membangun MCK. Ada MCK, ada 5 pintu MCK yang bisa digunakan untuk masyarakat yang ada di Desa Ulak Bandung ini. Kenapa kita pilih? Selanjutnya TNI pada program ini juga terus melaksanakan beberapa pembangunan fisik lainnya. Selain melaksanakan program pembangunan fisik, TNI juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang Kamtipmas. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Wali Kota Palembang Harnojoyo menggelar pertemuan dengan pejabat Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Pertemuan ini membahas terkait proyek KBPU perbaikan jalan mulai dari pintu tol Keramasan hingga terminal Alang-Alang Lebar. Jalan bypass Alang-Alang Lebar merupakan salah satu akses zona industri yang terdapat banyak gudang perusahaan dengan sering dilewati kendaraan dengan tonase besar, maka pengaturan jalan di kawasan Keramasan hingga Alang-Alang Lebar harus mantap. Harno berterima kasih kepada Kementerian PU yang menjadikan proyek KBPU di Palembang ini sebagai proyek percontohan sehingga akses jalan bagi kendaraan bertonase besar bisa lancar. Harno juga meminta instansi terkait dan camat membantu kelancaran proyek ini agar segera selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Proyek ini berjalan dengan baik dan tahun ini akan melaksanakan pekerjaan di Alam Satu Perairan Negara. Jadi kami berharap juga dukungan kepada semua pihak termasuk kepada masyarakat. Karena kaitannya dan bangunan-bangunan yang sudah menjorok di batas DMD ini mohon nanti untuk supaya proyek ini bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Jadi sama-sama kita. Saat ini pengerjaan perbaikan akan dilakukan di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara. BBPJN terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang agar perbaikan jalan bisa segera diselesaikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Seperti inilah keseruan euforia apel akbar dilakukan ribuan masyarakat dan simpatisan Kota Palembang yang tergabung dalam relawan Sahabat Ganjar Sumatera Selatan. Relawan datang dan berkumpul di lapangan terbuka di Jalan Radial Palembang, Sumatera Selatan. Riang gembira dan semarak, gelombang dukungan yang didominasi anak-anak muda dan emak-emak ini membulatkan tekad untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Pilpres 2024 mendatang. Apel akbar ini digagas langsung tim Sahabat Ganjar Nasional yang melihat antusias masyarakat Sumatera Selatan yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Ganjar dinilai mampu dan pantas melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini. Sikap Ganjar yang kerap mensosialisasikan diri melalui akun media sosial menjadi sorotan tersendiri bagi kalangan milenial menaruhkan simpati dan memberikan dukungan kepada alumni UGM Yogyakarta ini. Kita apa yang mereka minta kami laksanakan, yaitu satukan tekad, satukan visi hati untuk menghantar Pak Ganjar menjadi presiden di tahun 2004 itu. Kita melihat figur Pak Ganjar itu seperti apa, Pak? Ya, Pak Ganjar itu adalah sosok yang pantas untuk memimpin Indonesia di tahun 2024 dan menurut saya itu adalah yang pantas sekali untuk melanjutkan program-program Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Pak Ganjar sangat mengait generasi milenial, jadi dia mewakilkan suara kami, maka dari itu kami mendukung Pak Ganjar menjadi presiden. Tidak hanya melakukan apel akbar, momen berkumpul ribuan relawan Sahabat Ganjar menjadi ajang silaturahmi dan saling mengenal satu sama lainnya. Bahkan menyemarakan apel akbar, sejumlah door prize diberikan relawan Sahabat Ganjar bagi masyarakat Kota Palembang yang mengikuti apel akbar tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Bencana angin puting beliung yang merusak puluhan rumah warga di Desa Tirta Raharja, Kecamatan Muaro Padang, Kabupaten Banyuasin yang terjadi pada Senin lalu menuai reaksi dari Kapolres Banyuasin untuk memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan serta beberapa bahan bangunan. Kapolsek Muaro Padang AKBM Ginting yang diberikan mandat untuk menyerahkan bantuan juga menginstruksikan kepada masyarakat bila terjadi suatu hal yang bersifat urgent agar segera melaporkan sehingga cepat ditindaklanjuti. Bantuan diberikan secara langsung kepada warga yang terdampak bencana sebagai upaya membantu meringankan beban. Kapolres juga menerjunkan personil untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan. Kita sudah mendapatkan laporan langsung dari Pak Kades situasinya, sehingga hal tersebut saya laporkan juga ke Polres. Dan kemarin kita bersama-sama dengan personel sudah berusaha gotong royong, dan hari ini saya diberikan mandat sebenarnya menyampaikan ada sedikit bantuan dari Bapak Kapolres, setidaknya bisa membantu psikologis warga sambil bekerja, mungkin bisa bermanfaat. Jadi mungkin itu saja kegiatan hari ini. Bencana ini terjadi Jumat sore. Akibatnya 3 rumah rusak parah karena tak kuat menahan terpaan angin dan 1 rumah tertimpa pohon. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan ini berlangsung di markas Kodim 0402 Ogan Komering Ilir. Warga menerima uang tunai sebesar Rp300.000 per kepala keluarga. Bantuan dari Presiden Joko Widodo ini disalurkan kepada total 10.000 masyarakat kurang mampu di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bantuan diberikan untuk memulihkan perekonomian nasional dari dampak COVID-19. Diharapkan bantuan ini dapat menambah modal usaha mereka yang terkena imbas dari COVID-19. Warga pun menerima bantuan ini dengan gembira. Agar tepat sasaran, pihak Kodim 0402 Ogan Komering Ilir telah melakukan pendataan dengan bertemu langsung para penerima bantuan. Terima kasih buat Pak Kodim untuk atas bantuan BLT minyak gorengnya. Terus kalau dari perasaan pasti ya senang kan? Ini, jadi 300 ini yang ininya yang perlunya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Iya, untuk cukup di rumah kan, nambah-nambah. Kita mulai melakukan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pedagang kecil, warung kecil, dan nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Oki, di mana bantuan ini merupakan bantuan langsung minyak goreng yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sehingga nanti masyarakat yang kemarin menerima bantuan Rp600.000 per KK, yaitu bantuan BTP KLWN, akan menerima lagi bantuan langsung untuk minyak goreng ini sendiri. Bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka menggerakkan kembali ekonomi masyarakat tingkat bawah untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan usaha mikro. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sani, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang.
Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa